Ku mau Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun malam silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Inilah anakmu, ya Aba, ya Bapa. Aku mau mencintaimu sampai kapanpun, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang kami cinta. Terpujilah namamu senantiasa. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, kita lanjutkan dengan lagu yang kedua, yaitu lagu Bersuka dalam Tuhan. Gula masuk ke dalam tubuh Anda melalui makanan sehari-hari. Nama saya Dr. Dewi.
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Marilah kita bersuka cita, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, sekarang kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyi lagu Waktu Tuhan. Halo dok, green flag ada nggak dok? Oke, di sini aku jawab ya. Tentunya ada ya. Nah, kalau diri glow nih, aku duduk dulu bentar. Kita punya Korean Glass Skin Series. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, siapa silakan hambanya. Ya, mari kita satukan hati ya. Kita berdoa terlebih dulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kedengaran suara saya bagus? Bagus. Mari sebelumnya kita berdoa, kita bersatu hati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada malam ini Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu, penyertaan, perlindungan, bahkan berkat-Mu Tuhan, yang selalu ada di setiap hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan, dan kami semua, kami percaya link FM ini sudah Kau urapi sehingga tidak ada gangguan. Kami percaya juga teman-teman kami yang belum hadir, kiranya percepat langkah mereka untuk mendengar apa yang menjadi pesan isi hati-Mu, untuk kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, urapi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya, katakan amin. Ya, Amin. shalom semua. Kita sukacita ya malam ini ya. Sekalipun tadi ada gangguan ya. Wah, kita hari ini telat ya. Masuknya aja tadi sudah hampir jam 6 ya. Padahal kita biasa mulai setengah 6. Tapi tidak masalah. Semua berjalan lancar. Dan ada sukacita ya. Sekalipun kita hanya beberapa orang ya. Ada di sini saya lihat ada 6 orang yang hadir. Tapi tidak mengurangi sukacita kita ya. Hari ini tema yang saya bawakan yaitu membawa damai Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu tema ini ya, karena kita sebentar lagi di tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya membawa tema, bagaimana kita bisa membawa damai Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan secara cepat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya
ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saya mau bertanya nih sama teman-teman nih ya, boleh menjawab ya, boleh buka mic-nya. Apa itu damai? Ada yang tahu apa itu damai? Boleh menjawab, teman-teman yang bisa Eh, menjawab. Sama apa kita belajar ya? Apa itu damai? Ketenangan Silakan. hati mungkin. Puji Tuhan, ya betul. Terus apa lagi? Mungkin ada yang lain? Ya, kalau tidak susah ya damai. Ayo, ada lagi. Siapa lagi yang bisa jawab? Apa itu damai? Saya mengutip ya dari kata damai itu adalah ketenangan, yang tadi Pak Joni katakan ya. Ketenangan itu adalah damai. Apalagi kesejahteraan itu juga damai. Apalagi kerukunan, Sukacita, kerukunan ya. kerukunan. Apalagi kesehatian itu adalah damai. Amin. Ya, jadi ada 4K ya. Damai itu adalah ketenangan, kesejahteraan, kerukunan, kesehatian. Amin. Dan saya mau tanya lagi nih. Apa lawan kata dari damai? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa lawan kata dari damai? Ayo, Pak Jonas. Siapa yang boleh jawab? Galau, Apa galau, itu? Ya? galau, Apa? galau. Kalau Oh, galau. Wah, ini ada 4P. Kalau lawan kata dari damai, apa itu? Pak Joni, ada 4P eh, yang saya tangkap itu. Apa itu? pertengkaran, Ah, betul. Apalagi? Oh iya ya. Kan apalagi lawan Perselisihan, kata dari kata damai, ya. perselisihan. Ah, betul tadi perselisihan. Apalagi? Ayo, kita belajar ya semuanya ya hari ini. Apa lawan kata dari damai? kedengkian, Saya saya ambil lawan kata dari damai adalah perselisihan yang pertama. Apalagi? Banyak Perpecahan. P, Pak. Banyak P, Pak Joni. Apalagi? Pemberontakan. Apalagi? Perlawanan. Ya, perseteruan. Ya, itu ada lawan katanya dari damai. Kita buka di 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Itu satu perintah firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita buka lagi Yesaya 9 ayat ayat 5 ya. Di Alkitab Yesaya 9 ayat 6. Ya. Dikatakan apa itu? Kan kita mau menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang. 1, penasehat ajaib. 2, Allah yang perkasa.
Tiga, Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Raja damai. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kenapa sih orang tidak bisa cinta akan damai? Nah, kenapa tuh? Kenapa? Setiap Ya, orang percaya, nggak semua ya, nggak semua. Tapi saya mau tanya, kenapa ada orang percaya tidak bisa cinta akan damai? Kenapa tuh? serakah, Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, ada keserakahan. Terus ada apa lagi? mau menang sendiri. Saya lihat di sini ada 5 K. 5 K. Yang pertama, saya akan jabarkan ya secara singkat. Kenapa orang tidak bisa cinta akan damai? Yang pertama, ada kesombongan. Yang kedua, ada ketinggian hati. Ada yang ketiga, keirian hati. Ada nggak? Semua ada di situ. Setiap orang yang tidak cinta damai. Ada. Apalagi kedegilan hati. Karakter yang tidak ada kerendahan hati. Ya atau ya? Betul ya? Saya buat firman Tuhan ini tadi sore saya setelah selesai olahraga renang, saya pulang ke rumah, sampai di rumah 2:30 sore, saya langsung tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus jabarkan firman Tuhan ini? Dia langsung bicara, saya ketik di handphone saya. Dan saya jabarkan hari ini supaya kita bisa terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak kita semua ya, marilah kita belajar terus-menerus apa yang telah kita baca dalam kitab suci, yaitu firman Tuhan. Yang mana kita harus berubah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang sudah kita lewati. Sebentar lagi kita akan melewati di penghujung bulan Desember tanggal 31 ya, tutup tahun. Nah, di sini saya ada 5 hal yang harus kita pelihara, yaitu cinta damai. Bagaimana sih caranya? Nah, hari ini kita diberkati. Ya, saya pun diberkati. Saya hari Minggu nanti tanggal 8 Desember saya akan khotbahkan ini di gereja di Cengkareng, dan yang minggu depan lagi, minggu ketiga saya akan khotbahkan di gereja GKRI Bojong Indah. Ya, karena ini suara hati Tuhan yang harus saya katakan buat kita semua diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita sudah lewati. Kenapa kita kok cuman begini-begini aja gitu loh? Nggak kita pelihara kedamaian itu. Saya melihat di sisi lain ya, di family ministry khususnya. Dulunya kita cinta damai. Ada kerukunan, ada kesehatian, ada kesejahteraan. Tapi saya melihat di sini, saat ini ya, yang saya lihat, bukan saya menghakimi. Saya merasa sendiri, kenapa ya, kok jadi orang nggak bisa cinta kedamaian di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan khusus. Sangat disayangkan loh. Ini sangat mendukakan hati Tuhan. Dulu ya, kita bisa sehati, bisa, wah, kayaknya kalau nggak ada ibadah family ministry, kita akan kesepian, akan gundah gulana ya. Istri saya luar biasa loh, dia bilang gini, Pak, terus jalan aja family ministry. Terus seberapapun yang ada. Karena saya melihat di sini kesetiaan kita, kedamaian kita, kesejahteraan kita, apa yang kita lakukan khususnya buat Tuhan, itu yang harus kita pelihara. Sebagai anak-anak Tuhan yang cinta akan kedamaian, yang cinta akan firman Tuhan. Saya berulang-ulang kali Keluaran 19 ayat 5. Jadi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari segala bangsa, karena Akulah yang empunya di bumi dan di surga. Itu saya pegang firman Tuhan. Amin. Ya, kita pun waktu di saat kita renang, kita ada bincang-bincang, kita selalu bincang-bincang tentang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ada warning, ada pesan Tuhan.
yang kita harus jaga supaya apa? Supaya kita pribadi lepas pribadi tidak suam-suam kuku, tidak hangat-hangat kuku. Ya, kalau kita sampai suam-suam kuku, apalagi tawar hati, Tuhan akan muntahkan kita loh. Dia tidak akan mengingat kita. Dia akan keluarkan kita dari kitab kehidupan, yaitu firman Tuhan. Amin. Saya menakuti, ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga tadi berbicara dengan pendeta Daniel Lelupna, ya, kita terus mengembangkan pelayanan supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kalau kita ditanya nih, Pak Johannes, yakin nggak di saat Makatan nih, di saat mungkin hari ini juga Pak Yohanes dipanggil oleh Tuhan Yesus pulang, yakin nggak Tuhan Yesus memperbolehkan Yohanes Sumarmo masuk ke dalam kerajaan surga? Yakin. Ayo. Amin. Nah, itu jawabannya harus yakin. Betul. Tapi ada orang percaya, dia nggak yakin loh. Ya, terserah Tuhan deh. Karena perbuatan kita kan yang dilihat sama Tuhan. Ada yang tuh begitu. Ada lagi, kayaknya saya nggak masuk surga deh. Kayaknya saya pantasnya masuk neraka. Ada yang ngomong gitu loh. Kaget nggak kita jadi anak-anak Tuhan? Ngeri ya. Karena makanya ada firman Tuhan di Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Hati-hati kita jadi anak Tuhan. Amin. Saya sangat mengasihi orang-orang yang ada di family ministry. Jujur, saya sangat mengasihi. Ya, nanti di bulan Desember kalau kita nggak bisa onsite, saya akan undang Pak Johannes, mungkin Pak Joni, beberapa orang aja yang bisa datang. Kita berkumpul, kita adain satu eh, persekutuan yang indah, supaya kita bisa mempererat hubungan kita satu dengan yang lainnya, untuk bisa lebih mengasihi. Amin. Di sini ada poinnya. Ya, saya rasa Pak Johannes pasti mau. Pak Joni juga mau. Nanti kita adakan pertemuan, kalau Pak Hendra keberatan ya kita jalannya ke rumah Pak Hendra aja. Karena Pak Hendra kan masih mengalami sakit ya. Kita datang aja ke rumah Pak Hendra. Nanti kita ngadain pertemuan yang kecil, nggak usah semua harus hadir. Karena kan sangat mungkin ada yang keberatan, ada yang nggak bisa, ada yang wah bingung ya gimana caranya. Ya, akhirnya saya ambil aja yang orang-orang yang saya lihat setia di dalam family ministry. Kalau kita melihat kesetiaan teman di antara teman satu dengan lain, apalagi Tuhan, dia pasti melihat hati kita yang terutama dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Ada 5 hal yang harus kita dengar hari ini. Ini penting buat kita semua supaya kita bisa menjalin hubungan kita. Yang pertama kepada Tuhan, terus kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan yang ke bawah kita harus dekat. Amin. Dan saya percaya hari ini pasti kita mau dengar ya firman Tuhan. Yang pertama, kita buka di Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7, firman Tuhan katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini ya, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun." Jadi saya menangkap dari firman Tuhan ini, yang pertama adalah peliharalah kasih Allah yang telah kita dengar melalui apa? Firman Tuhan. Yang kita baca juga di dalam kitab suci, yaitu firman Allah. Amin. Jadi yang paling penting, kalau kita bisa mempraktekkan damai dari Tuhan Yesus,
yaitu peliharalah kasih Allah yang telah kita dengar dan yang kita telah baca di dalam kitab suci, yaitu firman Tuhan. Itu yang pertama. Ya, jujur nih, tapi maaf kata nih, maaf, bukan di family ministry ya. Di luar sana, ya, tidak bisa memelihara kasih Allah yang telah kita dengar, yang kita telah belajar berulang-ulang membaca dari kitab suci firman Tuhan. Kita tidak bisa jadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, jangan kau cuma dengar firman, tetapi kamu harus jadi pelaku firman. Amin. Kita baca lagi. Yohanes 3 ayat 16. Pasti semua tahu ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Ya, kita sebagai orang percaya, ya, kita udah melihat kasih Bapa akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Saya teringat selalu Lukas 5 ayat 32. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk mencari orang benar, bukan mencari orang yang hebat, tetapi dia mencari orang yang berdosa, yang lupa akan cinta damai kepada Tuhan, terutama yang kepada Tuhan. Dia tidak pelihara hidupnya. Ya, cuman maaf kata nih, ada orang yang bilang, saya katakan gini, dengar firman Tuhan masuk kiri keluar kanan. Oh, itu masih mending Kwame, katanya teman saya. Ada lagi yang mau masuk kuping kiri, langsung mental lagi Kwame, nggak bisa tembus ke kanan. Kalau masih tembus ke kanan masih bagus, masih bisa lewat. Ini masuk kiri mental, masuk kanan mental juga. Jadi nggak bisa tembus. Luar biasa ya. Saya tidak menghakimi, tapi yang saya melihat di sisi kita, sekalipun kita ibadah Zoom di Family Ministry, yang dilihat Tuhan adalah hati kita loh. Kan kita bisa tatap muka satu dengan yang lainnya. Betul apa betul? Betul ya? Kita baca lagi, Yohanes 3 ayat 15. Kita mundur. Supaya, apa itu Yohanes 3 ayat 15? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ingat baik, kalau kita bisa pelihara hidup kita tentang kasih Allah yang telah kita dengar melalui firman Tuhan, dan kita masukkan di dalam pola pikir kita, dan kita mempraktekkan firman itu, kita ini akan memperoleh hidup yang kekal nanti di surga. Amin. Cintakan firman. Ya, harus. Saya berulang-ulang kali. Ayo, kita harus, bukan saya masuk family ministry, mau dilihat Kwaming, mau dilihat Pak Hendra, mau dilihat Pak Yohanes, mau dilihat Pak Joni. Enggak. Mau dilihat siapa? Mau dilihat Tuhan yang pertama. Amin. Tadi lagu pujian, saya nggak minta Pak Joni ya, nyanyi lagu pujian yang pertama. Apa itu? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, tadi lagu itu ya, Pak Joni ya. Kalau nggak salah, saya langsung Ya, kaget betul. tuh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Wah, itu kalau saya nyanyi lagu itu, saya mau nangis loh. Terkadang kita cuma pinter nyanyi, tapi prakteknya nggak ada. Cuman di lips doang. Ya jangan. Tuhan Yesus itu melihat hati kita loh. Yang terdalam bagaimana kita bisa cinta akan Tuhan. Yaitu kalau kita cinta sama Tuhan, berarti kita cinta ibadah. Kita cinta firman-Nya. Kita mau dengar. Amin. Singkirkan segala kesibukanmu, kelalaianmu, kemalasan kita. Mungkin ada juga yang sudah bosen beribadah. Jangan.
Kita harus semangat. Roma 12 ayat 11. Hendaklah rohmu tetap menyala-nyala. Amin. Saya paling suka tuh kalau dapat job ya, dapat pelayanan. Saya paling suka. Sampai saya ngomong gini sama teman-teman, para hamba Tuhan. Kalau ada gereja-gereja yang butuh pengkhotbah, saya siap melayani. Maaf ya, saya nggak terima PK loh. Saya bukan mencari penghasilan untuk saya memberitakan kabar sukacita. Sekalipun jauh. Tapi saya mohon, kalau bisa jangan satu ibadah. Umpama saya dipanggil di Cibubur, ya 2-3 gereja lah. Yang lain-lain juga boleh saya layani. Dengan sukacita. Saya bayar harga. Ke Bekasi pun saya laporan sama hamba-hamba Tuhan. Undang saya jangan satu gereja, karena dari Jakarta kan ke Bekasi itu jauh ya. Ke Cikarang, ke Cibitung, ya jauh. Kalau cuma satu gereja, minggu depannya lagi satu lagi, wah, maaf kata ya, capeknya kan jadi 2-3 kali. Kalau sekaligus saya sabu bersih, saya layani dengan sukacita, itu akan menjadi berkat loh buat kita semua. Amin. Lakukan. Selagi apa? Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kan ada lagunya ya. Ada lagunya yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Ayo pelihara. Ya, pelihara kasih Allah. Ya, kita sudah mau Natal. Jangan tahun demi tahun, bulan demi tahun lewat. Begitu aja. Ya, kita nggak ada perubahan, kita nggak ada lebih lagi yang action kita kepada Tuhan itu harus seperti apa. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita masuk firman Tuhan. Apa itu yang kedua? Bagaimana kita bisa melakukan cinta damai? Kita buka di Ibrani 13 ayat 1 dan 2. Ibrani 13 ayat 1 dan 2 mengatakan firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Wow, ini firman Tuhan luar biasa loh. Ya, saya baca ini, waduh, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat, tentunya malaikat-malaikat surga. Amin. Jadi yang kedua saya mengutip, bagaimana kita bisa cinta damai. Peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Ingat gak ada pujian yang mengatakan gini? Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Amin. Ya, kita harus pelihara kasih persaudaraan kita. Maaf kata ya, kita sudah mau memasuki tahun keempat ya, ulang tahunnya Family Ministry ya, nanti di bulan Februari 2025. Ya, kita harus pelihara kasih persaudaraan kita di dalam Family Ministry. Jangan kita pikir, cuma di Zoom. Kalau di gereja kan kita seminggu sekali bisa ketemu. Tapi kan kita bisa tatap muka di sini. Bagaimana keadaan Yohanes kita bisa lihat. Bagaimana keadaan Opung Brahmana kita bisa lihat. Bagaimana keadaan Pak Joni kita bisa lihat. Di dalam bulan Natal ini kita bisa onsite, kita bisa ketemuan. Sekalipun beberapa orang. Tapi Tuhan melihat bagaimana kita cinta damai satu dengan yang lainnya. Memelihara persaudaraan kita. Sekalipun hanya beberapa orang, segelintir. Ya, tetapi Tuhan melihat kita sudah jadi praktek
praktekkan firman itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita lihat lagi di firman Tuhan ya. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan di Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, cintai persaudaraan. Ya. Dan saya mau tanya nih sekarang. Ayo, gimana dengan perintahnya di dalam firman Tuhan? Apakah kita sudah mempraktekkan dalam kehidupan kita melalui family ministry? Ayo, gimana dengan perintahnya Tuhan di dalam firman-Nya? Apakah kita semua sudah lakukan terus-menerus sampai hari ini dan seterusnya? Harus. Ya, jangan kita, saya udah pernah ketemu Kwaming tahun kemarin, udah nggak lagi, nggak penting. Ntar aja 2 tahun lagi. Saya udah tahu Pak Hendra, ntar aja dah 3 tahun lagi baru saya ketemu, saya luangkan waktu. Jangan seperti itu. Itu namanya kita sudah nggak ada tali persaudaraan di antara kita. Amin. Kalau bisa setiap 2-3 bulan kita onsite, kita ketemuan. Sekalipun hanya beberapa orang. Ya, jangan kita pikir, saya nggak ada waktu. Ngapain? Ya, saya pengen deh kita bisa kumpul di tempatnya Pak Joni itu. Ya, Pak Joni kan sekarang sudah kerja tuh di Lipo Mall. Wah, tempatnya bagus sekali loh, enak banget. Ya, kalau buat sharing-sharing, bisa ketemuan. Setuju nggak Pak Joni? Pak Joni, setuju ya? Amin. Nah, Pak Johannes gimana? Setuju nggak? Setuju ya? Tempatnya enak loh. Bisa ketagihan, bisa balik lagi. Ya, bener loh Pak Joni. Ya kan? Pak Johannes belum pernah kan ketemu Pak Joni di tempat kerjanya? Belum. Pak Hendra juga belum kan? Nah, kita kan bisa ketemu di situ. Ya, sempatkanlah waktu. Ya, kita alangkah lebih bahagianya kalau kita bisa ketemu satu dengan yang lainnya. Ada problem, masalah, apapun yang kita harus tingkatkan di family ministry. Supaya apa? Supaya kita cintakan damai satu dengan yang lainnya. Jangan jadi orang percaya yang NATO. Tahu nggak? Tahu ya NATO ya? No action, talk only. Alias apa itu? Omdo ya. Omong doang. Sama dengan juga omde. Omong gede. Jangan. Nggak ada di family ministry yang seperti itu. Amin. Kita buka di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Betul ya? Firman Tuhan seperti itu ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ingat, perkenanan Tuhan itu harus kita ada di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Supaya apa? Supaya hati Tuhan itu disenangkan oleh perbuatan kita. Kita baca di Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri, tetapi dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Wah, ini firman Tuhan yang sangat menegur kita, ya. Jangan. Karena firman Tuhan saya ingat banget tuh di Amsal 27 ayat 17 ya, yang mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, jangan kita saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Ya, kita harus cinta damai, ya. Karena Tuhan ajarkan kita untuk cinta akan damai. Kalau saya percaya, kalau orang percaya yang cinta damai, hidupnya pasti akan diberkati Tuhan berkelimpahan. Ada amin? Amin ya teman-teman ya semua ya. Ayo kita masuk poin yang ketiga. Jadi yang poin yang kedua, kita harus peliharalah kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya ada di family ministry. Yang ketiga, kita baca di firman Tuhan di Roma 15 ayat 3 sampai 5. Itu perikopnya orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita baca ya. Di Roma 15 ayat 1, terus lompat ke ayat 4, ke ayat 5. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 4-nya, lompat di ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat 5-nya, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 5-nya, ayat 6-nya, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Ya. Ingatlah kerukunan. Itu adalah kehendak Tuhan Yesus untuk kita dapat wujudkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya menangkap dari perikop firman Tuhan Roma 15 ayat 1. Hal yang ketiga, cintailah ketekunan untuk hidup dalam kerukunan. Amin. Ya. Ingat gak? Ada lagu pujian yang mengatakan gini. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi hal yang ketiga, cintailah ketekunan untuk kita bisa hidup dalam kerukunan. Amin. Ya. Jangan kita, makanya saya selalu berdoa gini, kalau di family ministry, saya selalu ambil di 1 Korintus 1 ayat 10, hendaknya kau seia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan. Kita membangun bait Allah yang kudus. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita, oleh ibadah kita. Amin. Kita baca ya firman Tuhannya. 1 Korintus 1 ayat 10 ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Ya. Ingat Mazmur 89 ya, ayat 49.
Di manakah kasih setiamu yang mula-mula, ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Kita harus memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Amin. Miliki itu. Jangan pernah pudar. Jangan pernah pupus dalam hidupmu. Amin. Ya, kita harus cinta tentang kerukunan, kesatuan, ya. Supaya apa? Kerukunan yang Tuhan beri itu tidak pupus dalam kehidupan kita. Tidak hilang saja. Matius 5 ayat 7 ya, sampai 39 yang mengatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, ini nggak enak ya. Orang berbuat jahat, kita masih tetap berbuat kebaikan. Banyak kan prakteknya orang yang ada di sekeliling kita ya. Tampar pipi kiri, gue tonjok. Tampar pipi kanan, gue tendang. Wah, terjadilah perkelahian sengit. Ya, nggak boleh kita jadi anak Tuhan seperti itu. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sehingga terjadi kerukunan. Amin. Kita masuk hal yang keempat. Secara cepat ya. Karena sini sudah hampir 1 jam nih. Di Mazmur 133 ayat 1-3. Firman Tuhan mengatakan begini. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan yang ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya mengutip dari hal yang keempat. Yang lebih penting lagi adalah cintailah kebenaran dan damai. Amin. Praktekkan dalam hidupmu. Sekalipun rasanya berat. Ya, memang orang yang bisa membawa damai Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat disukakan hati Tuhan. Dia akan memberkati kita bukan sedikit loh, berkelimpahan. Kita mau nggak diberkati berkelimpahan? Pasti jawabnya mau. Gimana dengan kita mempraktekkan kehidupan kita, keseharian kita? Bagaimana kita bisa cinta kebenaran dan damai? Amin. Lakukan. Sekalipun rasanya ya terseok-seok ya. Kita ingat ya ayat firman Tuhan di Mazmur 133 kan. Ayat 1-4 yang tadi saya bacakan ya. Yaitu persaudaraan yang rukun. Itu yang Tuhan mau bagi kita semua. Amin. Jangan maaf kata nih. Jangan udah maaf kata nih ada bahasanya kacang lupa kulit. Ya. Dulu kita belum jadi apa-apa ya di family ministry. Tapi setelah dikenal-kenal akhirnya lebih suka ke Zoom yang lain. Ya. Saya lebih suka ini orang-orangnya lebih enak. Wah, gimana? Jangan. Ya. Dari mana kita asalnya? Kita bangun dengan ketekunan, kerukunan yang kita pupuk dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Cintailah kebenaran dan damai. Amin. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tentang apa? Kita baca ya firman Tuhan dulu ya. Ada pujian lagu dunia nih, bukan pujian rohani ya, tapi lagu dunia. Memang lidah tidak bertulang.
Nah, ini ya. Ini tentang lidah. Dosa karena lidah. Yakobus 3 ayat 1-3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Saya mengutip dari hal yang kelima yang terpenting bagi setiap kehidupan kita. Jagalah lidah dan mulut kita. Saya jadi ingat mulut pada hati, kendalikan diri. Itu yang selalu dibacakan oleh Bapak Sutarjo ya, dari Jogja. Itu benar-benar satu tanda untuk kita bisa dapat menjadi pelaku firman Tuhan melalui jamu jati gendi. Amin. Ya, ayo lakukan selagi masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita semua untuk kita bisa jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Hari ini ada perjamuan kudus. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Sudah kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Pak Joni, boleh ada satu pujian sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus bersama Tuhan. Tentunya kita akan siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya kita dengarkan satu pujian. Saya akan tutup dulu dalam doa ya. Terima kasih Bapa di dalam surga akan firman-Mu. Kami mau cinta akan kedamaian yang mana Engkau sudah ajarkan bagi kami semua melalui kitab suci kebenaran firman-Mu. Kami mau cinta damai Tuhan. Kami sadar kami tidak sempurna menjadi orang percaya. Tapi kami mau belajar Tuhan. Karena firman-Mu sangat menegur setiap kami Tuhan. Untuk kami dapat pelihara hubungan kami dengan Tuhan. Melalui kasih-Mu yang sudah Kau ajarkan bagi kami semua. Untuk dapat mempraktekkan dalam hidup kami. Kami mau cinta damai Tuhan. Kami tidak mau mengingat kesakit hatian kami. Mungkin kesalahan kami. Mungkin segala tingkah laku kami yang sudah kami buat. Kami mau tanam itu. Kami mau kubur. Dan kami mau tidak akan membangkit-bangkitkan hal-hal yang tidak penting yang kami sudah mungkin kami lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tuhan ampuni setiap perbuatan kami Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau tahirkan kami, untuk kami dapat melakukan dengan benar firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir di rumah kami masing-masing, kami mau bersatu hati Tuhan, memasuki persejamuan kudus, suci bersama Engkau Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mau mendengarkan satu pujian sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, perjamuan suci kudus-Mu, melalui roti dan anggur yang akan kami santap dan kami akan minum sebagai tanda peringatan akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Joni, satu pujian. Baik, terima kasih Pak Mingguan yang sudah memberkati kita dengan firman hari ini. Saya akan membawakan sebuah lagu seperti Raja Wali. Kita ingin supaya iman kita terus naik ya, tinggi seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi di atas angkasa.
Tapi ini saya katakan satu-satunya parfum di Indonesia yang dari sejak dibikin, dari konsultasi Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita akan terbang tinggi bersama Yesus, bagaikan Raja Wali, mengarungi angkasa raya yang luas, melihat, menatap ke depan dengan matanya yang tajam, seperti burung Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Joni. Sudah kita siapkan roti dan anggur kita di rumah masing-masing? Mari kita ambil roti, kita siapkan di tangan kanan kita, dan kita angkat tinggi-tinggi ya, di atas kepala kita ya. Dan kita mengamalkan firman Tuhan.
Sudah siap semua teman-teman? Di rumah kita masing-masing ya. Kita masuk di dalam perjamuan kudus, perjamuan suci. Kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi, dan kita baca kebenaran, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturutkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti yang sudah kita siapkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka cawan yang berisi anggur, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita masing-masing. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, bahwasanya Kau terlalu baik. Karena sudah menyantap roti dan meminum anggur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Yesus. Kiranya menjadi kesembuhan bagi pribadi lepas pribadi, diri kami Tuhan, kesembuhan, dan juga damai sejahtera yang terus Kau limpahkan bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa khusus buat yang hadir di Family Ministry hari ini Tuhan, terutama buat Pendeta Hendra Winata, kiranya belas kasihan-Mu turun atasnya ya Tuhan. Kami berdoa terus-menerus Tuhan, minta pertolongan belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga Pak Hendra Winata boleh sembuh dari struknya ya Tuhan. Kami percaya Kau adalah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Allah penyembuh, Allah yang memberkati. Belas kasihan-Mu turun kiranya dari surga, sehingga Pak Hendra Winata boleh sembuh dari struknya ya Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir di dalam keluarganya. Istrinya juga sehat. Anak mantu cucunya semua dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami berdoa juga untuk anaknya Johanna yang mendambakan buah cinta kasih mereka yang sudah berjalan 14 tahun dalam mengarungi rumah tangga Tuhan. Belum memiliki keturunan, kiranya Tuhan limpahkan, Tuhan beri benih lagi dari surga. Sehingga Johanna akan memiliki seorang anak sebagai tambahan cucu buat Pendeta Hendra Winata. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Joni Iskandar, kesehatannya ya Tuhan, Amin. pekerjaannya, juga istri anak mantu cucunya. Anak yang di Bali bekerja juga Kau berkati. Juga anak yang sudah jadi notaris, Kau berkati juga dengan pekerjaannya ya Tuhan. Kami percaya Pak Joni Iskandar juga terus Kau limpahkan keluarganya dengan damai sejahtera sukacita-Mu mengalir di dalam keluarganya. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Jauhkanlah dari segala mara bahaya sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau limpahkan sukacita yang besar, sehingga Pak Joni Iskandar juga dapat melayani Engkau lebih sungguh dan dapat juga menjadi berkat buat banyak orang. Kami memberkati juga Opung Brahmana Sembiring yang ada di Bogor. Kami berdoa khusus untuk istrinya ya Tuhan, yang masih terbaring di rumah sakit. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun atasnya, sehingga kami percaya istri dari Opung Brahmana Sembiring akan sembuh, sempurna kembali sehat, diberkati oleh Engkau Tuhan. Anak mantu cucunya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Anaknya yang juga berlayar, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dengan malaikat surga-Mu yang selalu menyertai dan melindungi. Kemanapun
anak dari opung Brahmana Sembiring. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, juga pergaulan, sehingga dia boleh juga mengalami sukacita yang penuh. Opung Brahmana Sembiring juga berdoa untuk anak mantu cucunya, dipakai juga oleh Engkau Tuhan. Berkati ya Tuhan, dengan damai sejahtera sukacitamu mengalir di dalam kehidupan Opung Brahmana Sembiring. Berkati juga Pak Johannes Sumarmo, berkati kesehatannya, berkati juga istrinya, anaknya, yang mana cita-citanya membangun satu restoran di Ngawi Tuhan. Satu anugerah yang besar. Kami percaya jika Engkau yang buka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Amin. Pak Johannes, kamu akan terima berkat itu Tuhan. Dan dia akan menjalaninya dengan setia. Sehingga Amin. saudara-saudaranya, yang mana juga dia mau saudara-saudaranya diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Hamba-Mu Benar Tuhan. berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Satu orang diselamatkan dalam keluarganya, seluruh isi keluarganya akan diselamatkan juga oleh Engkau Tuhan. Amin. Berkati banyak orang juga menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tugas yang mulia sudah Kau taruh dalam pundak Johannes Sumarmo, sehingga dia boleh melakukannya, tentunya dengan kekuatan, dengan kuasa Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan. Yang mana juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Bu Messi, Kau berkati ya Tuhan anak mantu cucunya. Bu Grace Mail, anak mantu cucunya Kau berkati. Juga Bu Biona, Kau berkati suami, mami, mertua. Berkati juga ya Tuhan. Pak Liman Handoko yang ada di Surabaya. Pak Anpal yang ada di Bali. Juga Kau berkati ya Tuhan. Berkati juga Bu Elia Esther. Berkati juga kami semua yang ada di Family Ministry. Kembalikan kami dengan cinta kasih-Mu yang mula-mula. Sehingga kami boleh terus bergandengan tangan melakukan apa yang menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Bukan kesukaan kami, bukan kesenangan kami, tapi mau kami persembahkan selagi ada kesempatan untuk kami boleh bisa melakukan dengan cinta damai yang akan kami praktekkan hari lepas hari. Karena nama Tuhan Yesus dimuliakan dan diagungkan. Berkati setiap kami dengan damai sejahtera sukacita-Mu. Kami percaya Tuhan, Family Ministry akan terus Kau kibarkan panji-panji, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu juga ya Tuhan, yang hari Minggu nanti akan melayani di GKMI, di Cengkareng, Kau berkati. Kami percaya firman-Mu yang sudah hamba-Mu tabur tidak akan jatuh ke tanah yang tandus, bahkan ke dalam hati kami yang suci, yang tulus, yang kudus, sehingga Engkau disenangkan oleh segala sesuatu yang kami lakukan, perbuatan yang benar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap kami keluarga demi keluarga, tutup bungkus oleh kuasa dari Yesus segala intimidasi yang bukan dari Engkau, yang dari iblis kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita akan dilayani oleh Pendeta Raffles Mandiangan. Kita akan diberkati, kiranya Tuhan urapi hambanya, sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Atau Pak Johannes, boleh silakan. Pak Yohanes mungkin bisa, silakan. Cuma 3 orang Pak. Yang nanya juga tidak ada sepertinya Pak Komendan. Ada, Membawa ada. damai di Tuhan Yesus Kristus ya tadi ya temanya ya. Iya. Tapi orangnya mana ini Pak Komendan? Gak apa-apa, sebelah apa yang ada aja Pak, nggak apa-apa. Siap, siap, siap. Dengan tema membawa damai Tuhan Yesus Kristus. Kalau buat saya pribadi, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mengingatkan kepada saya, memberi pengharapan ya. Tentunya